Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah penggembala Yahudi dengan serigala yang bisa berbicara. Kisah ini berada di masa Rasulullah. Seorang penggembala Yahudi tengah menggiring kambing-kambingnya ke sebuah padang rumput. Lalu ketika si penggembala tengah lalai dari gembalaannya, seekor serigala dengan sigap menerkam satu ekor kambing lalu membawanya lari. Melihat seekor kambingnya diambil serigala, si penggembala segera mengejarnya. Bukannya takut, ia malah terus berlari mengejar serigala itu hingga berhasil merebut kembali kambingnya, tepat sebelum kambing itu dimangsa oleh serigala tersebut. Sementara serigala hanya bisa terdiam karena hasil dari buruannya berhasil direbut. Serigala itu duduk di atas ekornya sembari terus menatap si penggembala Yahudi. Lalu tiba-tiba, serigala itu berbicara kepada si penggembala, "Wahai penggembala, tidakkah kamu takut kepada Allah? Kamu telah merebut rezekiku yang Allah berikan untukku." Si penggembala pun begitu kaget mendengarnya, bagaimana mungkin serigala dapat berbicara seperti manusia? Menakjubkan. Serigala itu lalu menjawab, "Maukah kukabarkan kepadamu sesuatu yang lebih menakjubkan dari ini? Terdapat seseorang bernama Muhammad yang tinggal di Yasrib, Madinah. Ia mengabarkan kepada manusia tentang berita-berita dari umat terdahulu." Serigala itu pun lalu pergi, sementara si penggembala tersebut kembali mengumpulkan hewan-hewan ternaknya. Ia bertekad untuk membuktikan ucapan si serigala tadi. Lalu ia giring kambing-kambing miliknya menuju kota Madinah. Ia ingin bertemu seseorang yang bernama Muhammad. Begitu tiba di Madinah, ia pun segera mencari tahu keberadaan Muhammad. Si penggembala segera menemui Rasulullah seraya bercerita tentang pengalamannya bertemu serigala yang bisa berbicara. Saat itu, para sahabat tengah bersama Rasulullah hingga mereka pun turut mendengarkan kisah ajaib tersebut. Rasulullah pun membenarkan kisah si penggembala tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Ini adalah tanda-tanda hari kiamat." Kisah tersebut dikabarkan oleh dua sahabatnya, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ibnu Katsir menilai sanad hadis tersebut sahih. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan sangat mudah baginya menjadikan hewan dapat berbicara kepada manusia. Hal ini sama halnya ketika Allah menjadikan anggota tubuh dapat berbicara saat hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Fusilat ayat ke-21-22 yang artinya, mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berbicara telah menjadikan kami pandai pula berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan." Keajaiban serigala yang bisa berbicara kepada si penggembala itu merupakan salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Kerasulan Muhammad dipersaksikan oleh hewan dan tumbuhan. Mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Persaksian mereka tentu tak dapat ditolak oleh akal sehat. Setiap orang yang tak ada penyakit di hatinya tentu akan meyakini bahwasanya Muhammad benar-benar Nabi dan Rasul Allah, yang diutus kepada seluruh manusia serta alam dan seisinya. Hewan dan tumbuhan saja semuanya tunduk dan beriman kepada Rasulullah. Selain kisah serigala yang bisa berbicara, ada kisah-kisah lain yang juga menunjukkan bahwa seluruh makhluk hidup di muka bumi ini akan memberikan persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Sebut saja tanaman yang tunduk setiap Rasulullah lewat. Peristiwa ini bahkan telah terjadi sebelum wahyu turun, yakni ketika Rasulullah melakukan perjalanan dagang. Ada pula kisah pohon kurma yang menangis karena tak lagi menjadi sandaran Rasulullah ketika berkhutbah. Tangisannya bahkan dapat didengar para sahabat yang hadir di sana. Di lain waktu, sebuah pohon kurma juga berjalan menghampiri Rasulullah ketika beliau menyuruhnya. Begitu banyak peristiwa ajaib yang menunjukkan kerasulan Muhammad.
Namun bagi orang-orang yang mati hatinya, peristiwa tersebut dianggap dongeng belaka dan enggan mempercayainya. Semoga kita bukanlah bagian dari mereka yang buta mata dan hatinya dari kebenaran. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.